Iya, perkenalkan nama saya Riana, saya WNI yang sudah lama tinggal di Belanda. Saya senang berinvestasi dan berbisnis untuk mempercepat pencapaian kebebasan finansial agar saya tidak harus kerja sampai usia pensiun di Belanda yang cukup tinggi sampai 67 tahun. Nah, di video kali ini saya ingin membahas apa-apa saja yang harus kita perhatikan jika kita ingin mengajukan KPR di Indonesia. KPR bisa diajukan oleh WNI baik di dalam atau di luar negeri, atau WNA yang memiliki izin tinggal di Indonesia. Yang perlu diperhatikan sebelum kita mengajukan KPR, nomor 1 adalah plafon kredit maksimal kita berdasarkan income kita. Yang pastinya kita harus memiliki income teratur setiap bulannya, dan ini harus bisa dibuktikan di rekening koran kita, rekening payroll kita. Sebelum kita apply KPR, kita pastikan dulu berapa maksimal kredit yang bisa kita ajukan berdasarkan income kita. Poin income ini, ada bank yang menghitung nilai cicilan dari gaji terendah dalam 1 tahun, akan tetapi ada pula bank yang perhitungannya dari rata-rata gaji. Batas kredit cicilan ini adalah 1/3 dari gaji kita. Contoh, gaji kita 3.000 euro per bulan. Nah, batas kredit cicilannya adalah 1.000. 3.000 dibagi 3. Dengan cicilan 1.000 ini bisa kita hitung berapa maksimal kita bisa mendapatkan pinjamannya. Saya menggunakan aplikasi EZ Calculator untuk menghitungnya. Ya, setelah mengetahui berapa batas kredit yang bisa kita dapatkan berdasarkan income kita, poin kedua yang harus kita perhatikan adalah plafon kredit berdasarkan nilai appraisal property, dengan kata lain loan to value. Ini biasanya antara 70% sampai 90% dari nilai appraisal, nilai si properti yang akan diagunkan. Loan to value ini tiap bank berbeda-beda. Jadi kita perlu juga siapkan uang untuk DP, down payment ya. Misal value property setelah di appraisal adalah sebesar 1M, dan loan to value yang diberlakukan oleh bank adalah 70%. Berarti kita hanya bisa dapat 700 juta dari bank. Berarti kita harus menyediakan uang sendiri sebesar 300 juta untuk DP-nya. Poin loan to value ini juga perlu diperhatikan seperti ini ya. Hasil appraisal atau taksasi bisa dinego. Nah, saat memilih bank, perlu melakukan negosiasi appraisal harga rumah dengan rumus luas tanah dikali harga pasaran ditambah luas bangunan dikali harga pasaran ditambah harga strategis. Jika perhitungan ini dinilai masih kurang, lakukan perbandingan dengan bank terdekat untuk mendapatkan nilai yang sepadan. Lakukan tawar-menawar sebaik mungkin dengan bank. Ya, nilai appraisal itu tidak sama dengan nilai transaksi. Pada prakteknya bisa juga nilai transaksi lebih kecil daripada nilai appraisal. Jika situasi seperti ini, namanya kita membeli properti under value, dan ini kita sangat diuntungkan. Situasi seperti ini bisa DP-nya jadi 0 karena semua dibiayai oleh bank. Transaksi seperti ini tapi ada trik-triknya. Nomor 3 yang perlu diperhatikan adalah jenis agunannya. Properti apa yang akan kita beli dengan menggunakan KPR. Tidak semua tipe properti bisa di KPR-kan. Contohnya kos-kosan. Tidak semua bank mau meng-KPR-kan kosan. Setahu saya BCA bisa dan juga Bank NSP bisa. Atau semisal ruko juga. Saat akan di KPR-kan, bank akan menanya, ruko ini akan digunakan untuk sendiri, untuk tinggal dan usaha, atau akan disewakan. Nah, jika akan disewakan, kemungkinan besar bank akan menolaknya, karena KPR itu kan kredit peruntukan hunian. Namanya aja kan KPR kan, kredit pemilikan rumah, ya. Nomor keempat yang perlu diperhatikan adalah jenis bunga dari KPR tersebut. Biasanya ada yang 1 tahun fix, ada yang 2 tahun fix, atau 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun fix. Dan setelahnya akan floating. Nah, makin lama bunganya fix, makin tinggi juga bunganya yang harus dibayarkan. Ini harus diperhatikan kapasitas kita dalam saat ini, situasi keuangan kita saat ini dan ke depannya. Jika sudah masuk masa floating, bisa juga tinggi banget bunganya 10-12%, dan otomatis cicilannya juga akan tinggi nantinya. Nomor kelima yang perlu diperhatikan adalah tenor atau jangka waktu dari KPR tersebut. Biasanya tenor ini sesuai dengan masa kerja kita sampai pensiun ya. Tetapi kebanyakan bank, ini pengalaman pribadi, mereka melihatnya ke usia pensiun di Indonesia. Nah, hanya beberapa bank yang melihat usia pensiun kita sebenarnya dan bisa memberikan tenor KPR panjang sesuai usia pensiun. Perlu diperhatikan, waktu pensiun kita di Belanda itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia lebih sedikit ya, 55 tahun atau 60, di Belanda tuh 63 tahun. Nomor 6 yang perlu diperhatikan adalah denda jika kita melunasi KPR lebih cepat dari tenor yang ditentukan. Ini juga berbeda-beda setiap bank. Kemudian nomor ketujuh yang harus diperhatikan,
untuk surat-surat dari properti yang ingin kita KPR-kan. Kelegalitasannya ini harus dicek dulu. Surat-surat ini minimal harus ada dan akan diminta bank. 1. Sertifikatnya IMB atau PBG dan bukti bayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian nomor 8 yang harus diperhatikan adalah persyaratan pengajuan KPR atau dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk pengajuan. Yang diperlukan tuh KTP, NPWP, kartu keluarga, slip gaji, bukti income, surat pernyataan kerja, dan ini harus minimal sudah 3 tahun bekerja di tempat terakhir. Kemudian juga rekening koran atau payroll 6 bulan terakhir. Ya, nomor 9 yang penting adalah hasil BI checking atau SLIK. Status kita menurut cek ini seperti BKR registrasi di Belanda. Di SLIK terlihat ada kredit-kredit apa saja yang saat ini melekat pada data diri kita. Dan juga karakter kita, apakah tukang nunggak atau selalu lancar bayar cicilan ya. Nah, sebaiknya sebelum kita apply KPR, sebisanya ada histori lah sedikit di SLIK ini. Jadi jangan blank sama sekali. Cara biar ada histori di SLIK bisa dengan misalnya apply credit card di sebuah bank di Indonesia dan bertransaksi menggunakan credit card ini. Dan tentunya membayar tagihannya secara tepat waktu. Nah, pengalaman pribadi saya ketika saya pertama kali apply KPR di Indonesia, SLIK saya blank. Karena saya tidak pernah berkredit apapun di Indonesia dan ini malah membuat bank bertanya-tanya. Akhirnya bisa sih dapat KPR setelah dijelaskan panjang lebar. Reasonnya kenapa nggak ada histori kredit di SLIK. Cuma jadi sedikit kompleks ya. Nah, nomor 10 yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah biaya-biaya lainnya yang harus kita keluarkan untuk proses KPR. Biaya-biaya itu biaya appraisal, taksasi si propertinya, ini berbeda-beda setiap bank. Biayanya antara 750.000 sampai 1,5 juta rupiah ya. Kemudian biaya provisi biasanya 1% dari kredit yang kita ambil. Kemudian ada lagi biaya administrasi bank, biaya notaris, PPAT, kemudian biaya pengecekan sertifikat, biaya pengikatan jaminan, biaya balik nama, dan biaya asuransi jiwa dan juga opstalverzekering. Ya. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang proses pengajuan KPR untuk WNI yang berdomisili di luar negeri, bisa tulis di kolom komen, atau mungkin teman-teman ingin share juga pengalaman teman-teman, proses teman-teman mengajukan KPR, bisa juga tulis di kolom komen. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain. Silahkan subscribe dan like jika informasi ini membantu teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam passive income.